Seorang maestro pelukis, Mas Didik, panggilannya Mas Didik Ompong, nggak bisa digeser kenal. Selamat siang Mas Didik. Ya, selamat siang kembali. Mas Didik, ini ngomong-ngomong ini kan pilpres, pemilu ini kan hanya tinggal hitungan hari nih Mas. Iya. Nah, sebagai pemegang hak politik panjenengan sebagai warga negara Indonesia, ini panjenengan ini nanti arahnya kemana, dukungan kemana pilihannya ini di tiga paslon ini? Yang jelas saya adalah orang yang sangat tertarik dan senang dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kenapa alasan saya menyenangi Joko Widodo? Nah, itu dari kepemimpinan dia paling tidak ada beberapa alasan saya. Baik sosial, politis, ekonomi, budaya, dan sebagainya lah. Secara sosial misalnya, kita lihat program-program Jokowi yang mengakar dan bisa dirasakan di masyarakat. Bukan hanya Salatiga, bahkan seluruh Indonesia, dari segi program dia yang ditransfer kayak BLT, terus KIS, Kartu Indonesia Sehat, KIP, Kartu Indonesia Pintar, baik PKH, ini kan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan program itu betul-betul sampai. Baik, Itu dari program sosial Pak Jokowi. Ada korelasinya dengan pilpres tahun tertentu? Oh, ini jelas ada, nanti ada koneknya, nanti kita masukkan ke sana. Ini dari segi sosial. Dari segi politik, kita bisa lihat selama 2 periode Jokowi, stabilitas politik terjaga, situasi kondusif, jadi masyarakat internasional tidak gamang terhadap keberadaan atau eksistensi negara Indonesia khususnya. Nah, ini cukup menjanjikan. Secara demokrasi bisa kita lihat wajar lah, demokrasi berjalan aman dan tertib. Memang ada demo-demo, itu bagian wacana dari demokrasi. Ini berjalan. Secara ekonomi kita lihat sendiri, dasawarsa hampir 7 kuartal dari 2022 sampai 2023, peningkatan ekonomi di Indonesia pertumbuhannya 5,17%, di atas negara-negara maju seperti Jerman, Amerika, Singapura. Lah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat 2022 sampai wacana umum bahkan internasional ini dicatat dari Bank Dunia, dicatat oleh IMF, bahkan tingkat inflasi ini dari keberhasilan ekonomi. Inflasi kita terendah, kita dalam titik aman 3,8% dibanding negara maju yang terkontraksi inflasi kayak Jerman misalnya. Kita lihat kena kontraksi ekonomi 6%, bahkan yang namanya Turki kita lihat sendiri inflasi ekonomi 40%. Indonesia dalam titik aman, dalam titik nyaman. Ini keberhasilan Jokowi. Belum permasalahan pembangunan. Bisa kita lihat pembangunan yang begitu masif hampir di seluruh pelosok negeri yang katanya tertinggal. Secara infrastruktur yang kita lihat Labuan Bajo misalnya, dulu daerah nelayan, sekarang jadi daerah wisata yang sangat mewah dan megah. Ini meningkatkan ekonomi dan kepercayaan masyarakat lokal yang ada di NTT, perbatasan dengan Timor Leste. Termasuk dalamnya IKN ya? Lah, permasalahan IKN inilah program unggulan yang sangat luar biasa yang menakjubkan dunia, bahkan kebanggaan bangsa. Memang secara miring beberapa, karena ini kontestasi dalam pilpres, orang nyinyir dengan IKN. Dipikir itu urusan gengsi dan ambisi Jokowi. Padahal kita lihat IKN itu kepentingan bangsa, cita-cita bangsa. Bahkan mulai zaman penjajahan India Belanda pun IKN kan diimpikan, yang pada saat itu pengen dibangun di Bandung. Tapi Jepang masuk, nggak jadi. Zaman Soekarno pengen dibangun di Palangkaraya. Wah, ambisi-ambisi ini kan ada keinginan bahwa IKN itu dibutuhkan oleh bangsa, bukan Jokowi.
kepentingan bangsa ini mereka utamakan. Zaman SBY rencana mau ditaruh di Bogor, zaman Soeharto hanya keuntungan kesempatan Bapak Jokowi bisa mendirikan dan daerahnya strategis di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Itu wajib kita apresiasi dan kita syukuri. Ini keinginan bersama, keinginan bangsa, bukan ya wajar lah dalam kontestasi pemilu. Itu dianggap ambisi Jokowi padahal harapan. Dan yang paling utama ketika ini digulirkan, yang paling menakjubkan adalah hilirisasi. Yang tidak setiap orang, bukan hanya mikro yang ada di Indonesia. Ini kan berkaitan ekonomi Eropa, ekonomi dunia, masalah hilirisasi. Nah, kalau ada yang menolak ini kan jadi lucu. Keuntungan negara Indonesia yang sangat luar biasa dari hilirisasi, bahkan beberapa delegasi Eropa sampai menggugat kan, gugat di dalam WTO, kita mempertahankan itu yang tadinya dari satu item saja nikel. Kita hanya peroleh ekspor 15 triliun, setelah hilirisasi hampir 300 triliun lebih. Lah ini kan keuntungan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Lah makanya untuk yang ke depan, yang jenengan tanyakan tadi, kayak ada nggak kaitannya dengan Pilpres? Ada. Untuk kelanjutannya memang harus dibutuhkan orang-orang yang mampu menggantikan Jokowi. Ini adalah orang yang